Halo semuanya, nama saya adalah Sarah Grafenor. Saya adalah manajer umum dari Grain Legume Nutrition Council dari Sydney, Australia. Presentasi saya hari ini tentang mengapa masa depan adalah bijian utuh. Saat ini benar-benar terjadi perubahan penting dalam cara kita makan saat ini di seluruh dunia. Saya akan menerangkan mengapa perubahan tersebut begitu penting terhadap kesehatan dunia dan dalam pandangan nutrisi. Kita akan berbicara di daerah Asia dan secara khusus mengapa perubahan cara makan menjadi begitu penting dan khususnya hubungan dengan diabetes. Kita melihat bagaimana konsumen tidak mau memilih bijian utuh pada tahap ini dan bagaimana menolong konsumen ini. Untuk menolong konsumen mengubah ke bijian utuh adalah melalui perubahan peraturan. Dengan sebuah sistem yang berlaku di mana industri dapat membuat klaim tentang bijian utuh merupakan permulaan yang baik dan konsumen dapat melihat produk di rak penjualan sehingga konsumen mengerti bahwa produk tersebut merupakan pilihan yang lebih baik. Kita bisa melihat adanya produk inovatif baru di Australia dan di daerah Asia, dan kita juga melihat adanya tren atau kecenderungan untuk terus mempromosikan produk yang berisi bijian utuh. Mengapa bijian dari Australia ini sangat bagus sebagai makanan sumber bijian utuh? Grain and Legume Nutrition Council merupakan bisnis kecil tetapi didukung oleh Australian Export Grain Innovation Centre dan berbagai usaha biji-bijian. Biji-bijian ini memproduksi roti, sereal untuk sarapan, dan biji-biji berkualitas baik. Mari kita melihat mengapa ini menjadi isu penting. Kita tahu bahwa makanan yang buruk, di mana makanan yang tinggi daging, lemak, garam, sebenarnya menyebabkan banyak penyakit. Dan 1/5 dari penyakit yang ada di dunia disebabkan oleh cara kita makan setiap hari. Selain itu, kita tahu bahwa makanan yang mengandung garam atau sodium tinggi adalah penyebab tertinggi penyakit dan juga kematian. Makanan yang kandungan biji utuhnya rendah adalah penyebab kedua. Daripada memakan produk yang mengandung bahan tepung, yang harus dilakukan adalah menggantinya menjadi makanan yang mengandung bijian utuh tinggi. Ini adalah contoh gambar bijian utuh. Benar-benar kompleks dan kita melihat resep untuk memasaknya di dapur, ada banyak sekali bahan di dalamnya. Banyak senyawa-senyawa fitokimia dan antioksidan adanya di dalam kulit atau bran dan di lembaga atau germ yang merupakan bagian dari bijian yang sering kita buang atau diberikan ke ternak. Bila setiap kita mengkonsumsi 16 gram bijian utuh setiap hari, maka akan mengurangi risiko penyakit jantung dan beberapa tipe kanker. Maka bila kita makan bijian utuh lebih banyak, kita akan hidup lebih lama. Tetapi seberapa banyak bijian utuh yang harus kita makan? Penelitian melakukan berapa banyak bijian utuh dalam beberapa hidangan. Setiap satu mangkok sereal untuk sarapan atau oat atau tambahan dari sereal dan oat adalah 2 lembar roti panggang. Bijian utuh dalam 3 hidangan selama 1 hari akan mengurangi masalah kesehatan sebanyak 21%. Sedangkan kelompok makanan lain lebih rendah dari itu, seperti segenggam kacang, sayuran, buah, legum akan semakin rendah pengaruhnya mengurangi penyakit. Cara yang paling ampuh untuk mengurangi risiko penyakit yaitu dengan mengkonsumsi bijian utuh. Secara global kita belum cukup mengkonsumsi bijian utuh.
Tetapi dari semua negara, orang yang paling tinggi mengkonsumsi bijian utuh adalah orang Denmark. Mereka mengkonsumsi 55 gram per hari, di atas target 48 gram per hari. Australia hanya mencapai 21 gram. Negara-negara di seluruh Asia kadang-kadang sangat buruk. Seperti Malaysia hanya 2 gram per hari, Singapura mencapai 26 gram bijian utuh per hari. Ini tergantung inisiatif masing-masing untuk menolong mengkonsumsi bijian utuh. Sangat sedikit negara yang mempraktekkan jumlah bijian utuh yang dimakan. Mengerti tentang jumlah bijian utuh yang harus dikonsumsi menjadi cara yang penting untuk mengurangi penyakit. Bagaimana kita mendeteksi bijian utuh? Dalam gambar terlihat bijian masih dalam bentuk penuh, belum digiling. Di dalam slide ada oat, beras coklat, wild atau beras merah. Popcorn sebenarnya bijian utuh, dan di Amerika popcorn merupakan bijian utuh yang paling banyak dikonsumsi. Quinoa dan buckwheat adalah pseudograin atau bukan bijian sebenarnya. Mereka dianggap sebagai bijian utuh, tetapi sedikit berbeda karena mereka secara botani adalah biji. Frike disebut green wheat dan sekarang bisa dianggap menjadi bijian utuh, banyak dimasukkan ke dalam makanan. Saya juga memasaknya di rice cooker dan membuat beragam makanan dalam makanan panas atau salad. Tetapi kita tidak bisa selalu makan bijian sebagai bijian utuh. Pengolahan makanan menjadi cara yang benar-benar penting sehingga kita dapat mengkonsumsi bijian di dalam menu kita. Ini beberapa contoh produk yang ada di Australia. Kita lihat ada roti bijian utuh, sepiring sereal, biskuit untuk sarapan, padi coklat, cracker, oat yang dimasak. Untuk setiap porsi sama dengan 16 gram bijian utuh. Jadi kita pilih 3 porsi untuk mencapai target 48 gram per hari. Ini contoh makanan di petunjuk makanan diet di Kanada. Mereka hanya memilih makanan dari bijian utuh sebagai nasihat ke rakyatnya, agar mereka mengubah pola makan dengan mengkonsumsi bijian utuh. Ini adalah cara yang sangat bagus. Dalam petunjuk makanan, beberapa negara mengarahkannya secara langsung, seperti pada negara Denmark dan Swedia. Mereka langsung mengatakan kepada rakyatnya untuk pilih bijian utuh. Sedangkan negara-negara lain memilih mengambang dalam menasihati rakyatnya. Seperti mostly atau bila memungkinkan memilih bijian utuh. Di Swedia dikatakan ubah ke wholemeal atau pilih makanan bijian utuh seperti makanan pasta, roti, bijian, dan nasi. Mereka sangat jelas meminta masyarakat melakukannya. Di Australia situasinya menarik karena kita banyak mengkonsumsi makanan camilan. Mungkin di seluruh Asia sama juga. Kita sebenarnya mengkonsumsi bijian, bukan bijian utuh, tetapi bijian yang sudah digiling dan ditambahkan ke dalam kue, muffin, scone, dessert, dan pastry dan biskuit. Ini adalah permasalahan utama dalam eat diet atau makanan di Australia. Mari kita lihat kesehatan dan nutrisi di daerah Asia. Apa isu dalam hubungannya dengan makanan dan kesehatan? Diabetes terus meningkat. Kurva ini memperlihatkan tingkat kematian di beberapa negara Asia meningkat lebih cepat daripada negara-negara di dunia. Korea Selatan
memiliki kasus diabetes yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain. Tetapi di negara-negara Asia, banyak kematian yang disebabkan oleh diabetes. Diabetes mempengaruhi semua tubuh, mempengaruhi jantung, ginjal, mata, dan syaraf. Grafik ini memperlihatkan ranking negara yang memiliki tingkat kematian yang berhubungan dengan diabetes. Ini karena mereka tidak makan dengan benar, makan tepung karbohidrat, tepung bijian, terlalu banyak makan daging, dan terlalu banyak garam. Salah satu permasalahan kunci adalah beberapa penyakit meningkat drastis di beberapa negara dan menyebabkan tingkat kematian yang meningkat drastis. Penasehat kesehatan sulit mengatasinya, dan meminta orang untuk mengubah pola makanannya adalah sangat sulit. Kita bisa amati bahwa Singapura dan Jepang dengan tingkat kematian karena diabetes turun, sedangkan di Korea Selatan meningkat drastis. Kita harus perhatian dengan situasi seperti ini. Dalam gambar berikut, kita lihat lebih dekat mengenai Indonesia dan Vietnam dan perubahan yang terjadi selama periode 10 tahun. Yang terjadi di negara ini adalah kasus diabetes benar-benar meningkat. Di Indonesia, kematian karena diabetes meningkat dari posisi nomor 6 ke nomor 3 dan Vietnam meningkat dari posisi ke-7 ke nomor 3. Posisi di atasnya adalah diabetes, stroke nomor 1 dan penyakit jantung nomor 2. Isi diet utama adalah tingginya konsumsi garam, rendahnya biji butu, dan terlalu banyak makan daging dan alkohol. Dan penyakit hati di Vietnam juga meningkat di Vietnam dari posisi ke-9 menjadi posisi ke-7. Jadi, makanan dan kesehatan sangat erat berhubungan dan menjadi isu penting, tetapi ini sulit diubah. Oleh sebab itu, kita harus mengubah makanan yang kita makan. Banyak konsumen sangat sulit mengganti nasi putih karena ini makanan tradisional di daerah Asia dan juga termasuk Australia yang lebih menyukai nasi putih. Penelitian kami untuk mengetahui pemahaman konsumen tentang bijian utuh dan mengapa mereka tidak memilih makanan yang berbiji utuh. Isu pertama, kenapa konsumen tidak mau mengkonsumsi biji utuh karena faktor harga. Mungkin benar untuk roti, tetapi ada banyak produk mengandung biji utuh. Contohnya beras coklat tidak lagi lebih mahal daripada beras putih. Dalam hal waktu memasak, mereka berpikir bahwa bijian utuh lebih lama memasaknya. Ini juga mungkin benar untuk beberapa makanan, tetapi bila kita memilih roti wholemeal, waktunya sama saja bila dibandingkan dengan potongan roti putih. Mungkin alasan yang lebih tepat adalah kebiasaan. Bila mereka berbelanja, mereka tidak biasa memilih bijian utuh, dan rasa juga merupakan isu untuk tidak mengkonsumsi bijian utuh. Dalam penelitian ini, kita juga mendapatkan 3 faktor tambahan. Kita mendapatkan stigma negatif, dan orang tidak mau memilih bijian utuh karena beberapa orang memilih makanan rendah karbohidrat, diet tipe paleo, di mana daging menjadi porsi terbesar daripada energi, dan mungkin bukan cara yang terbaik untuk kesehatan mereka.
Alasan lain yaitu terpapar. Mungkin tidak jelas informasinya tentang makanan yang lebih baik daripada produk bijian utuh pada kotak atau packagingnya. Saya akan memperlihatkan beberapa simbol atau kata-kata yang digunakan di Australia untuk menekankan pilihan produk bijian utuh. Isu lain adalah penggunaan dalam kuliner. Di Asia, di mana nasi putih sangat umum, maka sulit untuk mengubah menjadi nasi coklat atau merah. Tetapi di Australia, sumber utama bijian utuh ada dalam sereal untuk sarapan. Maka di Asia kita bisa fokus seperti itu dan bisa juga kacang-kacang tanpa harus mengubah nasi putih. Sekarang kita lihat tren makanan untuk mendukung pilihan terhadap bijian utuh. Konsumen mengerti apa yang trendy dan apa yang mendukung makanan yang baik. Yang pertama adalah karbohidrat yang berkualitas. Apa yang kita dengar, makanan yang lebih banyak seratnya adalah lebih sehat bagi kita, dan konsumen mencari produk yang lebih sehat. Bijian utuh secara alami mengandung lebih banyak serat sehingga sangat cocok dengan tren makanan. Hal yang kedua adalah protein nabati. Walaupun protein hewani masih tinggi, tetapi protein nabati tumbuh dengan cepat, dan pada kategori sereal sarapan di Australia, ini juga protein nabati diklaim sebagai tren yang tumbuh cepat. Mengapa protein nabati? Karena lebih kesinambungan, lebih sehat, dan harganya lebih murah. Kita juga sangat tertarik pada jenis makanan apa saja yang ingin diikuti oleh konsumen. Salah satunya adalah flexitarian. Walaupun masih mengkonsumsi daging, kita mungkin makan lebih sedikit, mulai makan produk nabati. Klaim tentang produk berbasis tanaman semakin banyak pada beragam kategori makanan. Penelitian di Australia melihat konsep flexitarian dan mendapatkan bahwa 20% orang Australia mengikuti pola makan flexitarian berisi sedikit daging. Tren yang ketiga yang berhubungan dengan karbohidrat yang lebih baik dan protein nabati adalah kesehatan usus. Dengan mengkonsumsi karbohidrat yang lebih baik dan protein nabati, perut kita akan lebih ramping. Tidak terbatas pada pasar untuk lanjut usia atau senior, tetapi banyak konsumer yang lebih muda yang tertarik pada kesehatan usus. Kaum milenial yang menghabiskan uang terbesar untuk makanan yang punya nilai lebih dan serat merupakan bagian dari nilai lebih tersebut. Di Australia, serat makanan telah menjadi klaim teratas dalam bermacam-macam kategori makanan. Konsumen ingin merasakan manfaat dan mereka tidak mau merasa lambat dan lelah, dan bijian utuh memberikan perasaan yang lebih baik. Serat merupakan penggerak utama di balik kesehatan usus. Kesukaan konsumen sekarang berubah dan industri harus lebih depan dari tren. Mungkin beberapa tahun lalu orang senang mengkonsumsi nasi putih, tetapi sekarang mereka tertarik ingin mendapat beragam makanan yang berbeda tetapi memiliki rasa dan flavor yang sama dengan nasi putih. Mungkin ada banyak pilihan lain pada camilan di mana bijian utuh dapat dimasukkan. Kita akan melihat roti yang lebih sehat dan apa yang bisa kita lakukan dengan nilai tambah. Di Australia, kita membayar sangat murah untuk roti putih
di supermarket, tetapi konsumen akan membayar lebih mahal untuk roti yang lebih sehat. Di bagian kanan, kita lihat roti yang jauh lebih mahal. Orang membelinya bukan dibungkus dalam plastik, tetapi dibeli dari kafe atau dari toko roti kecil dan berisi banyak bijian utuh dan nilai tambahnya sangat tinggi dibanding dengan roti putih. Pada roti mungkin benar dan kita harus membayar lebih tinggi untuk roti yang lebih sehat dan konsumen siap untuk membayarnya. Pada makan utama ada beberapa macam di daerah pasar Asia yang berisi bijian utuh. Kita tersedia di pasar dan memperkenalkannya sehingga konsumen tahu bahwa pilihan mereka memang lebih baik. Produk bijian utuh sudah ada, tetapi dari packagingnya tidak jelas dan tidak ditekankan manfaat bijian utuh dalam produk ini untuk menjualnya lebih banyak. Ini ada beberapa macam makanan kecil atau camilan, sereal maupun biskuit yang di pasar market Asia. Ada penelitian di akhir yang dilakukan oleh Grains dan Legume Nutrition Council yang melihat sifat rasa dan komposisi gandum merah dan gandum putih, dan yang mana di Australia kebanyakan menanam gandum putih dan lebih menyukai kondisi kering pada saat panen dan warnanya lebih terang. Dari beberapa penelitian, konsumen ternyata lebih menyukai gandum putih karena rasanya lebih enak dan juga warnanya, terutama di dalam mie, hasilnya lebih baik dengan gandum putih dari Australia daripada gandum merah. Ini membuat keyakinan untuk memilih gandum putih Australia untuk membuat produk bijian utuh. Dalam ringkasan, budaya makanan tradisional sudah berubah. Orang lebih makmur dan mencari pilihan makanan yang lebih sehat. Memang ada di beberapa negara yang makan lebih banyak daging, daging olahan, serta jumlah bijian yang terbatas, dan kita harus mengubahnya. Oat dan gandum merupakan pilihan yang baik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan penduduk, terutama ketika mengkonsumsi bijian utuh seperti gandum putih yang menjadi produk biji utuh yang lebih baik. Bahan tepung dan bijian yang lebih sehat harganya memang lebih premium, tapi konsumen siap untuk membayarnya. Industri, petani, penggilingan, industri bijian utuh harus siap untuk berinovasi dalam bidang ini karena konsumen mencari produk bijian utuh yang enak dan lebih sehat serta lebih baik untuk kesehatan. Terima kasih untuk mendengarkan saya.